Halo semuanya, Eh, mungkin bagi teman-teman yang belum kenal, salam kenal dulu. Gue Budi, kebetulan gue seorang dosen. Nah, kebetulan gue kali ini dapat tugas mengajar animasi dengan After Effects. Nah, kebetulan buat teman-teman yang memang mungkin ketinggalan pelajaran pertama untuk After Effects, nah gue khusus nih buat video ini untuk teman-teman mengerti bagaimana cara menggerakkan sesuatu dengan After Effects. Nah, tapi bagi teman-teman yang juga ingin belajar ya, ikutan aja. Ya, kan nggak ada salahnya juga kan, nggak ada ruginya juga kan. Gitu. Oke, nah sekarang buka laptopnya, install dulu ya, tapi After Effects-nya, yuk kita mulai pembelajaran pertama. Baik, ini adalah pelajaran pertama tentang tutorial belajar transform di After Effects. Apa itu transform? Nah, fitur transform di After Effects memungkinkan kita atau kalian semua untuk mengatur dan menganimasikan properti dasar seperti ada anchor point, position, scale, rotation, dan opacity. Nah, kita bahas satu-satu sebentar untuk 5 properti dasar ini. Ya. Nah, untuk anchor point sendiri, anchor point adalah titik jangkar yang dimana dalam After Effects adalah titik referensi yang menentukan bagaimana layer diputar, diskalakan, dan diposisikan. Nah, secara sederhananya, titik jangkar adalah pusat transformasi untuk sebuah layer. Mengubah posisi titik jangkar akan mempengaruhi bagaimana transformasi tersebut diterapkan pada layer. Nah, kemudian untuk property position atau yang sering kita sebut dengan posisi, nah di After Effects ini adalah kunci untuk mengontrol lokasi suatu layer dalam komposisi. Nah, untuk mengaksesnya nanti tinggal pilih layer yang ingin Anda manipulasikan dan tekan tombol P pada keyboard. Ini akan menampilkan property position di panel timeline. Nah, sedangkan scale di dalam After Effects ini merujuk pada properti yang mengontrol ukuran sebuah layer atau elemen dalam komposisi. Nah, properti scale ini memungkinkan kita untuk mengubah ukuran objek baik secara proporsional, artinya mengubah lebar dan tinggi secara bersamaan atau secara terpisah. Nah, dengan menggunakan properti scale ini, kita dapat memperbesar atau memperkecil elemen visual untuk berbagai keperluan animasi dan efek visual. Nah, kemudian untuk properti keempat adalah rotation atau rotasi. Nah, ini merujuk pada kemampuan untuk memutar layer atau objek dalam komposisi. Anda dapat memutar layer 2D atau 3D, menggunakan alat rotasi atau orientasi, dan menerapkan animasi rotasi menggunakan keyframe atau ekspresi. Nah, untuk properti yang terakhir adalah properti opacity. Nah, ini adalah properti yang mengatur transparansi atau tingkat keburaman suatu layer. Dengan mengubah nilai opacity, Anda dapat membuat layer terlihat lebih transparan atau lebih padat. Nah, untuk kelima properti tersebut, masing-masing mempunyai shortcut sendiri-sendiri. Nah, misalnya untuk anchor point, cukup memencet tombol A. Untuk position, kita tombol P. Untuk scale, kita tombol S. Kemudian untuk rotation, kita tombol R. Nah, terakhir untuk opacity, ini bukan pakai tombol O ya, tapi tombol T. Oke, sekarang kita akan coba menggerakkan logo GoCavi. Nah, kita punya sebuah file AI atau Illustrator ya, yang menggambarkan logo GoCavi ini. Nah, logo ini di file AI-nya terdiri dari beberapa layer. Ya, jadi ada layer background, ada layer copy, gambar copy, ada layer tulisan dan sebagainya ya. Nah, gimana caranya kita mulai menggerakkan ini? Oke, kita ikutin langkah-langkah selanjutnya. Ya. Nah, untuk pertama kali kita buka dulu Adobe After Effects yang kita punya. Ya. Nah, setelah terbuka, kita akan membuat sebuah composition baru. Ya. Caranya apa? Caranya yaitu dengan mengklik composition, kemudian kita pilih new composition. Nah, di sini kita mencoba memilih resolusi 1920 kali 1080. Nah, untuk resolusinya ini bebas, tergantung dari resolusi yang Anda pilih seperti apa. Ya, tergantung kebutuhannya. Nah, untuk durasinya di sini kita coba 10 detik terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di panel project yang sebelah kiri ini, nah kita klik 2 kali atau kita juga bisa menggunakan Ctrl+I untuk mengimport file dari logo Coffee tersebut ya. Nah, begitu terbuka, kita cari folder yang di dalamnya berisi file logo Coffee tersebut. Nah, karena
logo GoCoffee tadi ini berbentuk file Illustrator, maka kita cukup klik sekali di filenya. Kemudian jangan langsung di oke kan, kita pilih dulu di bagian bawahnya yaitu ada Composition Retain Layer. Ya. Nah tujuannya apa? Nah tujuannya supaya layer-layer yang ada dalam file Illustrator tersebut ini akan tetap ada dan masuk semuanya di dalam After Effects. Jadi tidak dijadikan satu tapi tetap berupa layer-layer yang terpisah, ya. Sehingga nanti kita bisa bekerja pada masing-masing layernya, ya. Nah, setelah file logo GoCoffee terimpor di dalam project, nah ini kita bisa mendrag file logo Coffee tersebut ke timeline yang di bagian bawah, ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan coba menganimasikan pada bagian gambar kopinya terlebih dahulu. Nah, kita coba-coba bermain dengan animasi scale, ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, ya animasi scale ini adalah kita merubah ukuran, ya, ukuran gambarnya. Nah, ini kita akan coba pilih layer gambar kopi, ya. Kita klik di layer gambar kopi. Kemudian kita tekan shortcut S untuk membuka property scale, ya. Nah, kita pastikan dulu nih di bagian playhead ini di detik 0, ya. Nah, kemudian klik icon stopwatch di samping scale. Ini tujuannya untuk membuat keyframe, ya. Nah, kita ubah dulu nih scale-nya menjadi 0%, ya. Nah, dalam 0% ini otomatis logo menjadi tidak terlihat. Jadi pada waktu detik 0, logo itu tidak terlihat karena ukurannya 0%, ya. Kemudian kita coba atur untuk keyframe akhirnya. Nah, di sini kita akan coba di keyframe akhirnya itu di 2 detik, di detik kedua. Ya, jadi kita geser playheadnya ke detik kedua misalnya, ya. Nah, kemudian kita ubah nilai scale-nya menjadi 100% ukuran normalnya. Ya, jadi ini otomatis akan menambah keyframe yang kedua, ya. Nah, di sini kita sudah membuat satu pergerakan animasi, ya, dari detik 1 ke detik kedua, ya, dari ukuran 0 menjadi ukuran 100%. Nah, bagaimana kita melihat preview animasinya? Kita bisa tekan spasi untuk melihat hasilnya, previewnya, ya. Nah, di sini kita akan lihat dari detik ke 1 logo ini tidak terlihat. Kemudian dia akan perlahan-lahan membesar dari ukuran yang tidak terlihat menjadi ukuran penuh 100% selama 2 detik. Jadi di sini kita sudah bermain animasi scaling, ya, yang memperbesar ukuran, ya. Jadi Anda bebas mengatur ukurannya nih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita membuat animasi yang dari terlihat menjadi tidak terlihat, kita bisa pakai scaling. Atau kita misal untuk merubah ukuran dari besar ke kecil atau kecil ke besar dan sebagainya, kita bisa dengan menggunakan scaling. Nah, untuk timingnya kita bisa atur mau berapa detik, ya. Nah, ini bisa kita atur untuk di bagian keyframe-nya, ya. Tapi tujuan utamanya adalah kita merubah ukuran, yaitu dengan property scale. Nah, baik, tahapan berikutnya kita akan mencoba menggerakkan tulisan Go-nya, ya. Di sini kita akan bermain animasinya menggerakkan dari kiri ke kanan. Nah, caranya bagaimana? Kita akan menggunakan property position karena di sini ada pergerakan, yaitu dari kiri ke kanan, ya, berpindah posisi, gitu ya. Nah, sekarang kita klik dulu layer Go-nya, tulisan Go-nya, ya. Kemudian kita tekan P untuk membuka position. Nah, kita di sini saya ajarkan terlebih dahulu, kita akan bermain di bagian akhir terlebih dahulu. Jadi kita akan masuk ke detik ketiga terlebih dahulu. Di sini kita akan menyalakan keyframe-nya di posisi akhir terlebih dahulu, yaitu dengan menyalakan stopwatch-nya. Jadi titik terakhirnya adalah di detik ketiga, which is ini adalah letak yang seperti ini yang sekarang. Nah, kemudian selanjutnya kita akan taruh keyframe berikutnya di detik kedua, ya. Nah, tapi di sini Go-nya kita akan geser nih, ya, dari yang letaknya tadi di sini kita akan menggeser ke kiri terlebih dahulu. Nah, nanti di sini animasinya Go-nya ini akan bergerak dari kiri ke kanan, ya. Jadi dia akan bergerak di detik kedua, kemudian berhenti di detik ketiga. Nah, di dalam posisi ini terdapat 2 angka, ya. Angka yang bagian pertama ini untuk ke kiri dan ke kanan.
Kemudian di angka yang bagian kedua ini untuk di bagian atas atau bawah posisinya. Ya, jadi Anda bisa bermain dengan kiri kanan atau atas bawah gitu ya. Tinggal pilih aja di bagian mana yang Anda mau mainkan posisinya ya. Nah, caranya juga selanjutnya kita bisa menggunakan angka yang pertama ini, kita taruh nih pointer mouse kita ya di angka yang pertama ini. Nah, sekarang kita geser ya dari kiri ke kanan nih sehingga go ini tidak terlihat ya. Nah, kemudian kita play previewnya. Nah, di sini kita akan melihat pergerakan dari detik kedua ke detik ketiga, di mana go ini awalnya tidak terlihat kemudian menjadi masuk di detik ketiga ya. Nah, ini kita sudah bermain animasi position untuk layer go. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggerakkan layer dari kata coffee ya, yaitu kita akan memainkan properti opacity. Di sini artinya kita akan memainkan tingkat keburaman ya, dari jelas menjadi tidak jelas atau dari tidak jelas menjadi jelas gitu ya, karena opacity. Nah, ini seperti biasa kita klik dulu layer kata coffee-nya ini. Kemudian kita tekan T ya, shortcut untuk membuka opacity. Bukan O ya, jangan salah ya, bukan O tapi T ya. Nah, kemudian di sini saya ingin mencoba di akhirnya itu di detik keempat yaitu 100%. Nah, oleh karena itu di awal nanti di detik ketiga saya akan buka dari 0%. Jadi dia nanti kata-kata coffee ini akan muncul perlahan-lahan dari detik ketiga ke detik keempat, dari 0% menjadi 100% ya. Nah, jadi prinsipnya sama, yaitu kita di detik keempat kita buat keyframe-nya ya. Kemudian untuk opacity-nya kita fullkan 100%. Kemudian kita buat lagi keyframe di detik ketiga. Nah, kemudian untuk opacity-nya di sini kita buat 0%. Nah, nanti kita preview ya, kita play. Nah, ini akan membuat kata-kata coffee ini ya akan muncul perlahan-lahan dari detik ketiga ke keempat, dari 0% menjadi 100%. Oke, sekarang kita lanjutkan ke properti yang rotation ya. Di sini adalah properti untuk memutar ya, memutar pergerakan. Nah, di sini kita akan coba untuk memutar gambar dari copy ya. Jadi kita klik terlebih dahulu layer copy ya. Nah, di sini kita akan coba menambahkan rotasi ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada tulisannya 0x ya plus 0 derajat. Nah, ini artinya kita tidak berputar nih kalau kita tidak isi angka apa-apa, karena 0 dan 0 ya. Tapi teman-teman perhatikan, kalau 0x ini artinya dia biasanya akan berputar satu putaran penuh ya, jadi 360 derajat. Jadi kalau berputar satu putaran penuh, biasanya kita menulisnya 1 kali atau 0 kali plus 360 derajat. Itu hitungannya satu putaran. Tapi kalau teman-teman ingin berputar misalnya nggak sampai 1 kali putaran, misalnya 90 derajat atau 45 derajat atau 180 derajat. Nah, teman-teman cukup menuliskan angkanya di bagian yang derajat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin berputarnya lebih dari 360 derajat, nah kita ngitungnya adalah 360 derajat itu adalah 1 kali putaran. Jadi teman-teman cukup menulis di bagian yang ada 0 kalinya, 0-nya tinggal diganti aja, misalnya 1 kali. Dan dia berarti akan memutar selama 360 derajat. Kalau 2 kali berarti 2 kali putaran dari 360 derajat ya. Nah, di sini kita coba menambahkan rotasi dari detik kelima ya. Kita buat dulu keyframe-nya 0 kali tambah 0 derajat ya. Nah, kemudian kita tambahkan 1 keyframe misalnya di detik ke-6 ya. Kemudian kita masukkan angkanya di 2 kali misalnya. Jadi kita akan mencoba logo ini berputar sebanyak 2 kali gitu ya. 2 kali putaran gitu ya. Nah, oke.
Kita preview hasilnya. Nah, di sini kita lihat dari detik ke-5 ke detik ke-6, dia akan berputar selama 2 kali putaran 360 derajat sebanyak 2 kali ya. Berarti ya seperti itu. Oke, tadi kita sudah mencoba 4 properti ya. Dari scale, kemudian dari position, kemudian ada opacity, kemudian ada rotation ya. Nah, teman-teman bisa berkreasi sendiri ya. Secara teknik dasarnya teman-teman sudah bisa menggerakkan pergerakan animasi. Artinya teman-teman bisa menaruh keyframe dari detik ke 0 sampai ke detik berapapun yang teman-teman mau. Kemudian ada gambarnya, kemudian bisa digerakkan dengan 4 properti tadi gitu. Nah, sekarang kita mau mencoba satu kreasi baru, di mana saya akan mencoba satu composition baru. Ya, di sini saya akan bermain selama 8 detik. Ya, saya akan bermain dengan logo dari GoCafe ini. Selama 8 detik ini kita akan menggunakan properti scale, kemudian ada properti opacity, ada properti rotation, dan ada properti position. Ya, kita akan gabungkan semuanya nih. Ya, selama 8 detik. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya. Teman-teman bisa ngikuti juga, atau teman-teman bisa berkreasi sendiri sesuai dengan imajinasi teman-teman untuk pergerakannya seperti apa. Yuk, kita coba.
gimana teman-teman? Nah, kita sudah coba bermain nih. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kreasi sendiri, ya silahkan. Bagaimana menampilkan kreasi pergerakan animasi yang teman-teman ingin buat, ya. Nah, di sini kita sudah belajar dengan menggunakan transform, ya, dimana keempat properti yang sering digunakan, teman-teman sudah tahu fungsinya masing-masing. Jadi silahkan dikreasikan, ya, silahkan dilatih terus-menerus, ya, untuk lebih paham lagi bagaimana cara kerja dari transform untuk di After Effects ini, ya. Karena memang sebuah pergerakan After Effects biasanya fokusnya pada di transform ini nih, ya. Disinilah pusat dasar dari bagaimana kita menganimasikannya satu pergerakan, ya, dari detik-detik, gitu, ya. Selamat mencoba. Saya rasa teman-teman pasti bisa. Terus bercoba, terus berkarya. Sampai jumpa. Nah, gimana tadi? Bisa kan? Bisa diikutin kan? Harusnya sih bisa ya, karena tadi sangat-sangat mudah, simple, dan videonya juga cuma sebentar, nggak lama, biar juga kalian nggak bosan juga gitu. Nah nanti semua pembelajarannya bisa diulang lagi, silahkan diulang lagi, dan harus diulang, karena kalau untuk bisa ya tentu saja harus dicoba terus-menerus ya, dikreasikan kembali ya, sehingga nanti apa yang sudah didapat bisa dipakai di kemudian harinya ya. Nah, tadi kan sudah ikutin ya, jadi jangan lupa ikutin terus video-video selanjutnya tentang pembelajaran After Effects yang mungkin akan kita berikan di sini.